Subjek mereka adalah seorang pria tua. Dia mengaku tidak punya apa-apa dan merupakan seorang sukarelawan. Setelah menyetujui seluruh persyaratan, dia pun langsung dibawa ke meja operasi. Di suatu pagi, saat diawasi oleh para ilmuwan, subjek tiba-tiba menoleh ke arah ilmuwan dan menatap mereka. Meskipun matanya buta, namun tatapan lurus seakan dia dapat melihat sepenuhnya. Saat tatapan para ilmuwan dan sang subjek bertemu, sang subjek tiba-tiba berucap, "Aku sudah bertemu dengannya, dan dia telah meninggalkan kita," ujarnya sebelum meninggal di detik itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Di edisi horor kali ini kita akan membahas tentang eksperimen gila, yang mana eksperimen ini mencoba untuk merasakan keberadaan Tuhan. Apakah eksperimen ini berhasil, geng? Yuk coba kita bahas, geng. Tapi sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Let's go. Pada tahun 1983, sebuah tim ilmuwan diketahui melakukan eksperimen kontroversial di sebuah fasilitas rahasia. Eksperimen itu adalah buntut dari sebuah teori yang mereka kemukakan. Teori tersebut adalah kita dapat merasakan keberadaan Tuhan apabila kita tidak memiliki akses dari kelima panca indera kita. Mereka percaya bahwa rangsangan yang secara konstan diterima oleh telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit membuat manusia tidak mampu merasakan kehadiran sosok spiritual di atas sana. Itulah kenapa dalam sebuah operasi para ilmuwan itu akan melakukan penghilangan kelima indera secara bertahap oleh subjek yang sudah dipersiapkan. Subjek mereka adalah seorang pria tua. Dia mengaku tidak punya apa-apa dan merupakan seorang sukarelawan. Setelah menyetujui seluruh persyaratan, dia pun langsung dibawa ke meja operasi. Dalam operasi bedah yang dilakukan, para ilmuwan melakukan operasi kompleks di mana setiap koneksi saraf sensorik ke otak diputus. Meskipun subjek masih memiliki fungsi otot penuh saat operasi berakhir, ia tidak dapat melihat, mendengar, mengecap, mencium, atau meraba. Dia masih bisa bersuara karena pita suaranya memang tidak disentuh. Sebelum dioperasi, para ilmuwan itu sempat berpesan bahwa sang subjek harus terus berbicara setelah operasi berakhir. Itulah kenapa saat prosedur selesai, itulah yang dia lakukan. Para ilmuwan memantau saat sang subjek berbicara keras tentang keadaan pikirannya dalam kalimat yang kacau dan tidak jelas. Setelah 4 hari, pria itu mengaku mendengar suara-suara aneh dan tidak dapat dipahami di kepalanya. Dengan asumsi itu, efek psikosis, para ilmuwan tidak terlalu khawatir. 2 hari kemudian, pria itu menangis. Dia meracau dan mengatakan bahwa dia dapat mendengar istrinya yang sudah meninggal berbicara dengannya. Terlebih lagi, semakin lama, suara kacauannya berubah menjadi nada yang stabil. Para ilmuwan yang mulai tertarik menganggap bahwa sang subjek sudah mulai melakukan koneksi secara spiritual. Sayangnya, cerita-cerita yang awalnya seakan berbicara dengan istrinya, makin lama berubah menjadi penyebutan nama-nama orang. Nama-nama yang disebutkan anehnya adalah kerabat dekat dari para ilmuwan, yang mana informasi itu seharusnya tidak dapat diketahui oleh sang subjek. Kemudian, sang subjek mulai memberikan detail-detail aneh tentang keluarga para ilmuwan yang sudah mati. Racaunya tidak bisa dihentikan, karena sekeras apapun para ilmuwan mencoba menyuruhnya berhenti, dia tetap saja bicara. "Bang, kan udah abang buat bapak itu nggak bisa dengar, bang. Jelaslah dia nggak mau berhenti, bang." Gila ya, geng. Saking optimisnya mereka dengan eksperimen ini, sampai-sampai bisa loh melakukan hal gila seperti ini. Kalau mau merasakan keberadaan Tuhan, belajar agama lah, bukan malah bereksperimen gila seperti ini. Kalau mau lebih cepat lagi bertemu dengan Tuhan, ya minta cepat mati. Iya gak, geng? Sebelum kita lanjut,
Yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Setelah seminggu meracau dan mengaku mengobrol dengan orang-orang yang sudah mati, sang subjek nampak mulai tertekan. Dia mengatakan bahwa otaknya seakan dibombardir oleh ratusan suara yang menolak untuk meninggalkannya sendirian. Dia terlihat sering mencakar dan menarik kulitnya sendiri, mencoba untuk mencari sensasi rasa sakit, namun tentu saja gagal. Para ilmuwan harus beberapa kali memberinya dosis obat penenang, tak kala dia bertingkah gila dan berteriak-teriak. Taktik ini berhasil selama 3 hari, sampai subjek mulai mengalami mimpi buruk yang parah. Subjek berulang kali mengatakan bahwa dia bisa melihat dan mendengar orang-orang yang sudah mati dalam mimpinya. Hanya sehari kemudian, subjek mulai berteriak dan mencakar matanya yang tidak berfungsi, berharap bisa merasakan sesuatu secara fisik. Di suatu kejadian, subjek yang histeris mulai meracau dan berbicara tentang neraka dan kiamat. Diikuti setelahnya adalah teriakan, "Tidak ada surga, tidak ada pengampunan," selama 5 jam berturut-turut. Dia terus memohon untuk dibunuh, namun para ilmuwan mengabaikan permintaannya karena mereka yakin dia sangat dekat berkomunikasi dengan Tuhan. 1 hari setelahnya, subjek tidak mampu lagi berbicara secara logis. Dia tampak marah dan menyesali keputusannya untuk menjadi sukarelawan dalam eksperimen ini. Terkadang, dia akan ketahuan mencoba menggigit jalur nadi di tangannya. Para ilmuwan yang melihat itu pada akhirnya mengekangnya agar dia tidak dapat bunuh diri dengan cara itu. Setelah beberapa jam diikat, subjek nampak diam dan terlihat seperti orang yang sadar sepenuhnya. Dia menatap kosong ke langit-langit dengan matanya yang tidak berfungsi. Tetesan air mata diam-diam mengalir di wajahnya. Selama 2 minggu, subjek mengalami dehidrasi karena terus-menerus menangis. Di suatu pagi, saat diawasi oleh para ilmuwan, subjek tiba-tiba menoleh ke para ilmuwan dan menatap mereka. Meskipun matanya buta, namun tatapan lurus seakan dia dapat melihat sepenuhnya. Saat tatapan para ilmuwan dan subjek bertemu, sang subjek tiba-tiba berucap, "Aku sudah bertemu dengannya, dan dia telah meninggalkan kita," ujarnya sebelum meninggal di detik itu juga. Kejam banget para ilmuwan ini ya geng. Padahal subjek udah menyerah dan menyesali keputusannya. Malahan minta dibunuh saja agar tidak merasakan hal-hal aneh itu lagi. Tetapi mereka tetap tidak menghiraukannya. Semoga eksperimen-eksperimen kejam seperti ini jangan ada lagi ya geng di dunia ini. Sumpah, saya kasihan banget sama bapak yang dijadikan subjeknya ini geng. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Bye.